Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dodi dalam channel YouTube saya yaitu Bang Dodoy. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dasar dalam bahasa Inggris, part of speech bagian keempat. Jadi sekarang kita sudah memasuki bagian yang keempat ya, teman-teman. Nah, untuk bagi kalian yang belum mengikuti part of speech ini atau dasar dalam bahasa Inggris bagian satu, 2 dan 3, boleh cek linknya di atas ini. Boleh kalian buka dan boleh kalian mengikuti terlebih dahulu dari awal agar nanti kalian semuanya jauh lebih paham untuk memahami tentang dasar dalam bahasa Inggris, terutama yaitu part of speech bagian yang sebelum-sebelumnya. Oke, bagi kalian yang sudah menonton bagian sebelumnya, simak video berikut. Oke, di sini kita sebelumnya mempelajari tentang non kata benda ya, yang mana non ini ada jenis-jenisnya dan jenisnya ini kita sudah, ke bagian yang pertama yaitu countable noun, yang mana countable noun ini adalah kata benda yang dapat dihitung. Kemudian yang kedua yaitu uncountable noun, yang mana uncountable noun ini yaitu kata benda yang tidak dapat dihitung. Nah, untuk countable noun dan uncountable noun, untuk lebih jelasnya bisa melihat link di atas ini. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini dia jenis-jenis kata benda ya. Yang tadi saya sebutkan ada countable noun, uncountable noun, ini yang sudah dipelajari. Kemudian kita akan beralih ke nomor 3 dan juga nomor 4 yang kali ini kita akan mempelajari, yaitu proper noun, common noun. Untuk abstract noun, concrete noun, dan collective noun akan kita bahas di video yang berikutnya. Jadi kita akan membahas di jenis-jenis kata benda nomor 3 dan juga nomor 4 itu proper noun dan juga common noun. Untuk lebih jasa kita lihat selanjutnya ya di sini. Noun part 3. Jadi pada noun ini, noun sudah memasuki di part ketiga. Kita sudah mempelajari apa itu noun di part yang pertama. Kemudian di part yang kedua kita mempelajari countable noun dan juga uncountable noun ya. Dan di part 3 ini kita mempelajari proper noun dan juga common noun gitu. Oke. Nah, proper noun itu apa sih? Proper noun itu sesuatu yang spesifik. Ini simpelnya sesuatu yang spesifik. Jadi kalau ditanya apa itu proper noun? Ya proper noun sesuatu yang spesifik. Nah, maksudnya apa? Nanti. Yang kedua, common noun. Common noun itu apa sih? Sesuatu yang umum. Jadi kebalikannya. Kalau proper noun sesuatu yang spesifik, sedangkan common noun sesuatu yang umum gitu. Jadi enak nih dibahasnya. Proper noun lebih spesifik atau lebih detail, sedangkan common noun sesuatu yang lebih umum, yang lebih luas gitu. Nah, di sini proper noun nih lebih jelasnya ya pengertiannya. Jadi proper noun itu merupakan noun yang berwujud nama ya, kata benda yang berwujud nama atau julukan sehingga huruf depannya berkapital. Nah, ini nih huruf depannya berkapital. Pokoknya kalau tahu tentang proper noun ya kan, itu huruf depannya pasti berkapital deh. Nah, kalau huruf depannya berkapital itu pasti proper noun. Udah gitu aja. Sedangkan proper noun dapat juga sebagai noun yang spesifik. Nah, hurufnya berkapital dan juga kata bendanya itu lebih spesifik, lebih detail, merujuk pada penamaan suatu benda. Jadi bendanya itu ada namanya, merujuk kepada nama si benda itu. Bisa juga kepada julukan maupun nama gitu. Itulah proper noun. Nah, di sini contohnya Indonesia, England, Everest, Sahara, Demo dan lain sebagainya. Nah, ini nih Indonesia kan lebih spesifik. Indonesia itu apa? Nama. Lihat, huruf di depannya besar, I. Dan di sini England, huruf E-nya besar, I-nya besar ya kan? Everest, Sahara, hurufnya depannya gede semuanya. Nah, inilah yang disebut proper noun. Jadi huruf depannya kapital atau huruf besar gitu, dan dia eh, sebagai julukan atau sebagai nama. Nah, Indonesia kan nama apa? Nama suatu negara. Begitu juga England dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke common noun. Common noun kebalikan dari proper noun. Nah, ini sesuatu yang umum. Common noun merupakan noun yang common
atau umum. Tuh, ingat aja kalau common noun itu common atau umum, sehingga huruf depan common noun tidak berkapital. Kebalikan dari proper noun. Kalau proper noun depannya berkapital atau huruf besar, sedangkan common noun tidak berkapital dan dia umum. Ya. Dan dia tidak apa namanya ini di sini tidak merujuk pada penamaan atau penamaan suatu benda atau julukan maupun nama gitu. Contohnya, lihat nih di sini, country, city, ya kan? Kalau di sini Indonesia namanya dari si country, ya kan? Country ini kan negara, ya kan? Indonesia ini kan nama negaranya. Jadi lebih spesifik si pronoun dan hurufnya besar, sedangkan country ini umum. Negara mana aja, negara apa, kan banyak negara jadi umum. Sedangkan dia hurufnya kecil, tidak besar. Begitu juga city gitu. Kan di sini city misalnya apa? Tangerang Selatan, ya kan? Kalau di sini city, South Tangerang kalau bahasa Inggrisnya. Nah, itu huruf besar semua tuh. Sedangkan city C-nya kecil gitu. Nah, jadi country, city, kedua non tersebut tidak menyebutkan secara spesifik nama dari country dan juga city yang dimaksud dalam suatu kalimat, dan dia juga tidak huruf besar. Nah, jadi jelas ya di sini ya, apa itu perbedaannya antara proper noun dan juga common noun. Proper noun sesuatu yang spesifik dan huruf depannya berkapital, sedangkan common noun sesuatu yang umum yang mana huruf besarnya tidak berkapital, sorry, huruf depannya tidak berkapital begitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh dari pronoun ya, kalimat yang pertama, I go to Indonesia. Nah, Indonesianya ini adalah pronoun, nama dari suatu negara dan lebih spesifik. Kemudian contoh selanjutnya, I meet Andi in the school. Nah, Andi ini adalah nama. Nama dari siapa? Nama dari orang. In the school. Dan huruf depannya besar ya. Jadi kalau pronoun ingat, huruf depannya besar. Ya. Indonesia, I-nya besar. Andi, A-nya besar. Itulah proper noun. Nah, sedangkan common noun, contohnya adalah yang pertama, I went to the city. Nah, city, country ini umum. Sedangkan huruf depannya itu tidak besar. Sedangkan Indonesia hurufnya besar. Seperti itu cara membedakannya. Kemudian di sini the man was kind. Man ini adalah orang laki-laki. Andi ini juga orang laki-laki, tapi Andi ini namanya lebih spesifik. Hurufnya juga untuk Andi ini besar. Sedangkan untuk man ini hurufnya kecil. Nah, ini adalah common noun. Jadi jelas ya. Dari kalimat saja sudah jelas proper noun, ya kan? Indonesia huruf besar diawali, Andi huruf besar juga diawali, itu untuk proper noun. Sedangkan common noun di sini city lebih umum dan tidak huruf besar awalnya. Begitu juga man umum juga dan tidak besar huruf awalnya. Oke, kita lanjut. Di sini kita kasih contoh ya. Coba kalian lihat di sini, the house is on Main Street. Kira-kira mana nih yang proper noun-nya? Boleh digarisbawahi. Ada yang tahu? Ya, Main Street. Nah, ini nih huruf M dan S saja besar, kapital. Ini udah jelas ini. Dan Main Street dia udah spesifik gitu kan. Inilah proper noun. Yang kedua, Karen played with her sister. Mana kira-kira yang proper noun? Ya, Karen. Nah, Karen ini huruf depannya aja udah kelihatan ya besar ya kan. Nah, karena ini nama orang, makanya dia proper noun. Nomor 3. Have you ever eaten a cheeseburger at the Burger Planet? Kira-kira mana nih yang proper noun-nya? Ya, nomor 3, Burger Planet. Kenapa? Dia karena huruf besar ya depannya dan juga dia lebih spesifik. Oke, selanjutnya common noun. Contohnya kira-kira mana nih? Nomor 1, The house in on my street. Kira-kira yang mana nih? Iya, house. Nah, ya kan dia tidak spesifik dan tidak huruf besar. Depannya ya tidak huruf besar. Kemudian yang nomor 2 kira-kira mana nih?
Ya, sister. Sister ini umum ya dan tidak huruf besar juga. Nomor 3, the car stop quickly. Mana nih kira-kira? Ya, car. Car ini huruf kecil semua dan umum ya, mobil itu. Oke, inilah beberapa contoh dari kalimat perihal proper noun dan juga common noun. Kalian bisa melatihnya lebih dan lagi pada kalimat-kalimat yang lain boleh kalian cek kata benda dan coba kalian latih mana itu proper noun dan juga common noun. Nah, di sini part of speech ya kita review kembali. Yang pertama itu ada noun, kata benda. Noun ini apa itu noun? Ada fungsi noun juga, ada jenis-jenis noun. Kemudian apa itu noun ya sudah kita jelaskan. Person, thing, place, idea or feeling. Kemudian untuk fungsi noun itu ada a subject of verb ya, object of verb sorry, as object of proposition, a subjective complement. Kemudian untuk jenis-jenisnya kita sudah mempelajari countable noun, kemudian uncountable noun, dan yang baru saja kita pelajari yaitu proper noun dan juga common noun. Baik, untuk selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis noun yang nomor 5 dan juga nomor 6, abstract noun dan juga concrete noun. Untuk bagaimana kejelasannya, kalian bisa menyimak video saya di video selanjutnya ya. Oke, mungkin itu saja dari saya Bang Dodoy. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi atau boleh juga kalian komen di bawah ini karena ini adalah pembelajaran, kita sama-sama belajar. Jadi apabila salah, ada yang memperbaiki itu lebih baik agar tidak ada kesalahan satu dengan yang lainnya dan sama-sama saling menimba ilmu. Terima kasih. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.